5 sekawan, minggat. Bagian 8. Rencana George. Ibu Stick ikut mendengarkan pembicaraan telepon itu. Atau tepatnya, ia mendengar reaksi George dalam pembicaraan dengan ayahnya. Ia tahu bahwa keadaan ibu George sudah membaik, dan ayahnya belum akan pulang selama ibunya masih harus berbaring di rumah sakit, dan itu masih 10 hari lagi. Selama itu keluarga Stick bisa hidup enak. Tiba-tiba George merasa lapar sekali. Daging dimakannya sampai habis, sedang minyak yang berlimangan di piring disekannya dengan roti. Ia minum teh sampai 3 cangkir. Sesudah itu barulah ia merasa puas. Ia menyandarkan tubuh ke belakang. Ah, lebih enak rasanya sekarang, katanya. Anne menggenggam tangan George. Ia pun merasa lega setelah mendengar bahwa kesehatan Bibi Fanny tidak gawat lagi. Kalau keluarga Stick yang jahil tidak ada, pasti mereka sekarang bisa bersenang-senang. Tetapi kemudian George mengatakan sesuatu yang menyebabkan Julian marah. Nah, karena sekarang aku sudah tahu bahwa ibu akan sembuh kembali, aku sanggup sendirian menghadapi keluarga Stick, dengan ditemani oleh Timmy. Jadi kalian pulang saja dan menghabiskan masa libur tanpa aku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Jangan banyak omong, George, kata Julian. Soal ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Aku sudah menentukan sikap, dan sama seperti dirimu juga, kalau aku sudah sekali menentukan sikap, aku tak mau mengubahnya lagi. Kau ini menjengkelkan saja. Yah, kata George, aku mempunyai suatu rencana tertentu, dan terus terang saja. Kalian tak ikut dalamnya, nanti akan kalian lihat bahwa mau tak mau kalian toh terpaksa pulang juga. Jangan suka main rahasia seperti begitu, George, ujar Julian dengan kesal. Apa rencanamu yang aneh itu? Sebaiknya kau ceritakan pada kami, walau kami tak kau ikutkan. Atau barangkali kau tak mempercayai kami. Tentu saja aku percaya pada kalian. Tapi jangan-jangan nanti kalian akan menghalang. Halangi niatku, kata George dengan agak merajuk. Kurasa benar-benar sebaiknya kau menceritakannya pada kami, ujar Julian. Ia merasa gelisah. George biasanya nekat, kalau sudah mempunyai rencana. Entah apa saja yang saat itu sedang direncanakannya lagi. Tetapi George tak mau berkata apa-apa lagi. Julian pun tidak mau memaksa lebih lanjut. Tetapi dalam hati ia bertekad takkan lengah sedikit pun juga hari itu. Kalau George berniat melaksanakan salah satu rencana gila-gilaan, maka ia harus melakukannya di bawah pengawasan Julian. Namun nampaknya George sama sekali tak menyimpan rencana yang gila-gilaan. Ia ikut berenang-renang lagi bersama anak-anak, lalu berjalan-jalan sebentar dan kemudian berdayung dengan perahu di laut. Ia tak mau pergi ke Pulau Kirin. Karena itu ketiga, saudara sepupunya juga tak mendesaknya lagi. Menurut sangkaan mereka, George tak mau pergi jauh-jauh dari pantai, karena khawatir Edgar akan datang dengan berita penting. Untuknya, hari itu asyik sekali. Anak-anak kembali membeli roti sosis dan buah-buahan, lalu berpiknik di pantai. Tim mendapat sepotong tulang besar dari tukang daging. Aku harus belanja sebentar, kata George sekitar saat minum teh. Sementara kalian pulang untuk melihat apakah Ibu Stick menyediakan hidangan untuk kita, aku lari sebentar ke toko-toko untuk berbelanja. Seketika itu juga Julian waspada. Mungkinkah George menyuruh mereka pergi, supaya bisa sendirian guna melaksanakan rencananya yang misterius? Aku ikut, kata Julian sambil bangkit. Sekali ini biar Dick saja yang berurusan dengan Ibu Stick. Tim bisa diajaknya untuk menggertak. Tidak, kau pergi sajalah ke rumah, ujar George. Aku takkan lama-lama. Tetapi Julian berkeras tidak mau pulang ke rumah. Akhirnya mereka semua pergi berbelanja dengan George, karena Dick tak mau menghadapi Ibu Stick, kalau tidak ditemani oleh Julian atau George. George pergi ke warung serba ada, dan membeli baterai baru untuk senternya. Ia juga membeli korek api 2 kotak, serta sebotol spiritus. Untuk apa kau membeli spiritus? Kata Anne heran. Siapa tahu ada gunanya, jawab George singkat. Mereka kembali ke Pondok Kirin. Ternyata hidangan teh sudah menunggu di meja. Memang, hidangannya tidak hebat, karena yang tersaji di samping sepoci teh cuma roti dan selai belaka. Tapi walau begitu, perut mereka bisa terisi. Malam itu hujan. Anak-anak duduk mengelilingi meja sambil bermain kartu. Hati mereka sudah agak lega, karena sudah mendengar kabar baik tentang Bibi Fanny.
Ketika mereka sedang asyik bermain itu, Julian bangkit dari tempatnya lalu membunyikan lonceng. Memanggil pembantu rumah tangga, saudara-saudaranya memandang dengan terheran-heran. Untuk apa kau membunyikan lonceng? Tanya George dengan mata terbuka lebar. Aku mau memanggil Ibu Stick, untuk memintanya agar menyediakan makan malam, jawab Julian sambil tertawa nyengir. Tetapi tak ada yang datang. Karena itu Julian membunyikan lonceng sekali lagi. Dan sekali lagi, akhirnya pintu dapur terbuka. Ibu Stick muncul, kelihatannya marah-marah. Ia masuk ke kamar duduk. Jangan bunyikan lonceng, bentaknya. Aku tak mau menjawabnya jika kau yang memanggil. Aku tadi membunyikannya, untuk mengatakan pada Anda bahwa kami ingin makan malam. Ujar Julian, aku juga ingin mengatakan bahwa jika Anda lebih suka aku sendiri yang datang mengambilnya dari Sepen seperti kemarin malam, dengan tim, baiklah. Dengan senang hati aku akan datang. Bila tidak, harap Anda menyajikan hidangan makan malam yang layak bagi kami. Kalau mau mencuri makanan lagi dari Sepenku, suara Ibu Stick tergagap-gagap karena marahnya. Anda akan memanggil polisi, ujar Julian membantunya. Panggillah, kami akan senang sekali jika Anda memanggil polisi. Sudah bisa kulihat polisi desa mencatat semua keterangan dalam buku catatannya. Banyak juga keterangan yang bisa kuberikan padanya. Dengan segera Ibu Stick pergi meninggalkan ruangan itu, setelah melotot sebentar ke arah Julian. Sambil memaki-maki pelan ia masuk ke dapur. Dari bunyi panci-panci yang berkelontang-kelanting di dapur jelaslah bahwa Ibu Stick mulai sibuk menyiapkan hidangan makan malam untuk mereka. Julian nyengir sendiri mendengarnya. Anak-anak meneruskan permainan kartu mereka. Hidangan makan malam tak sehebat malam sebelumnya, tetapi lumayanlah. Hidangan itu terdiri dari daging babi dingin, keju dan sepotong puding susu. Bahkan untuk tim juga, tersedia sepiring daging rebus. George memandangnya dengan curiga. Singkirkan daging itu, katanya pada Ibu Stick. Pasti telah diracuni lagi. Bawa, pergi. Jangan, biarkan saja di sini, bantah Julian. Besok aku akan membawanya ke ahli obat di desa. Aku hendak minta tolong padanya untuk meneliti daging itu. Kalau benar, dibubuhi racun seperti yang dikatakan oleh George, kurasa ahli obat itu akan bisa banyak bercerita pada kita. Tanpa mengatakan apa-apa, piring berisi daging itu dibawa pergi lagi oleh Ibu Stick. Perempuan jahat, kata George sambil meraih tim ke dekatnya. Aku benci sekali padanya. Aku takut tim akan mengalami celaka. Kejadian itu merusak suasana yang semula agak nyaman. Ketika hari mulai gelap, anak-anak merasa mengantuk. Pukul 10, ujar Julian. Saat itu musim panas, jadi matahari baru terbenam larut. Malam, kurasa sudah waktunya masuk tidur bagi kita semua. Kalau sebenarnya sudah sedari tadi harus tidur. Ia masih terlalu kecil, jadi belum boleh bergadang sampai selarut ini. Hei, seru tersinggung. Umurku kan hampir sama dengan George. Kan bukan salahku. Aku lebih muda. Ya, sudahlah, kata Julian sambil tertawa geli. Jangan khawatir, aku takkan menyuruhmu pergi tidur sendirian. Selama keluarga Stick berkeliaran di sini, kita harus selalu bersama-sama. Ayolah, kita tidur saja sekarang. Anak-anak sudah sangat capek. Seharian mereka berenang, jalan-jalan dan berdayung. Julian sebenarnya masih ingin belum tidur, tetapi rasa mengantuk lebih berkuasa. Tak lama kemudian ia pun terlelap. Tetapi tengah malam ia sekonyong-konyong terbangun. Menurut perasaannya, ia mendengar bunyi sesuatu. Tetapi rumah itu sepi. Kalau begitu, apakah yang didengarnya tadi? Mungkinkah salah seorang dari keluarga Stick sedang menyelinap dekat kamar mereka? Tidak mungkin, karena pasti tim akan sudah ribut menggonggong. Kalau begitu apa? Pasti ada sesuatu yang membangunkannya tadi. Mudah-mudahan bukan George yang sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan rencananya, pikir Julian sekonyong-konyong. Ia duduk, lalu meraba-raba mencari mantel kamarnya. Begitu didapat, langsung dikenakan. Tanpa membangunkan Dick lagi, ia menyelinap ke kamar anak-anak perempuan. Sesampai di situ dinyalakannya senter, untuk melihat apakah semuanya beres di dalam. Nampak tidur nyenyak di tempat tidurnya. Tetapi tempat tidur George kosong. Pakaian anak itu juga tak ada di tempat biasanya. Sialan, gumam Julian jengkel. Kemana lagi anak itu?
Kurasa pasti ia minggat, hendak mencari ibunya. Cahaya senternya menerangi sebuah sampul surat yang disematkan ke sarung bantal George. Julian berjingkat-jingkat ke situ. Pada sampul nampak tertulis namanya dengan huruf-huruf besar. Julian. Dengan segera, Julian membuka sampul, lalu membaca surat yang terselip di dalamnya. Julian, jangan marah padaku, ya. Aku tak berani lebih lama lagi tinggal di Pondok Kirin. Aku takut, jangan-jangan tim diracuni oleh keluarga Stick. Kau tahu aku akan sedih sekali kalau hal itu sampai terjadi. Karenanya aku memutuskan untuk tinggal seorang diri di pulau kita, sampai ayah dan ibu kembali. Dan karena aku pergi, kalian bertiga juga harus pulang ke rumah orang tua kalian. Tapi sebelumnya tolong tinggalkan sepucuk surat. Untuk ayahku, tulis padanya agar menyuruh Jim berlayar ke dekat Pulau Kirin dengan bendera merah berkibar di atas tiang, begitu orang tuaku kembali ke rumah. Dengan begitu aku tahu kapan aku sudah bisa kembali lagi ke rumah. Benar ya, kalian harus pulang, karena tak ada gunanya lagi tetap tinggal di Pondok Kirin bersama keluarga. Stick, salam, George. Julian membaca surat itu dengan seksama. Kenapa aku tidak sampai menduga bahwa itulah rencananya? Katanya pada diri sendiri. Karena itu rupanya kami tidak diikut sertakan. Ia ingin minggat sendirian, bersama tim. Tak boleh kubiarkan dia melaksanakan niatnya itu. Ia tak bisa tinggal sendiri di pulau Kirin selama itu. Ia bisa jatuh sakit di sana, atau terpeleset dari sebongkah batu licin, lalu cedera, dan tak seorang pun yang tahu sehingga bisa menolong. Julian benar-benar prihatin mengingat anak perempuan yang bertekad kuat itu. Sesaat ia bingung, tak tahu apa yang harus dikerjakan. Bunyi yang membangunkannya tadi, mestinya disebabkan oleh George. Kalau begitu, mestinya ia belum jauh. Kalau ia cepat-cepat mengejar ke pantai, mungkin saja George masih belum berangkat. Jadi ia bisa mencegahnya. Tanpa mengenakan pakaian luar lagi ia lari menyusur jalan kebun, keluar pintu pagar. Lalu membelok ke jalan yang menuju ke pantai. Hujan sudah berhenti. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit yang gelap. Bagaimana George bisa menemukan jalan di antara batu-batu karang di malam segelap? Ini, keluh Julian dalam hati. Anak itu sudah edan. Terbentur nanti perahunya ke batu runcing, lalu karam. Julian berlari kencang dalam kegelapan sambil ngomong pada dirinya sendiri. Pantas ia menginginkan baterai baru untuk senternya, serta korek api. Kurasa spiritus yang dibelinya adalah untuk kompor kecilnya. Kenapa ia tak mau bercerita? Kan asyik, apabila kita pergi semua bersama-sama. Julian sampai di pantai. Dilihatnya cahaya senter di tempat George menaruh perahunya. Julian lari ke situ. Langkahnya agak berat, karena saban kali kakinya terbenam dalam pasir basah. George, goblok, seru Julian. Kau tak boleh pergi sendiri di malam buta seperti ini. Saat itu George sedang sibuk mendorong perahunya ke air. Ia kaget ketika mendengar suara Julian berseru-seru. Kau tak bisa menghalang-halangi aku lagi. Balasnya, aku sudah berada di air. Tetapi Julian sempat menyambar tepi perahu, walau untuk itu ia terpaksa masuk ke air. Sampai pinggang. George, dengarlah sebentar, katanya, kau tak boleh berangkat, nanti perahumu membentur batu. Kembalilah. Tidak, jawab George ketus. Kalian bisa pulang saja ke rumah kalian, Julian. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Lepaskan perahuku. George, kenapa tak kau ceritakan padaku tentang rencanamu? Kata Julian lagi. Nyaris saja ia terpental kena pukul ombak. Wah, ombak ini gawat. Aku terpaksa naik ke perahu. Julian naik ke perahu. Ia tak bisa melihat wajah George dalam gelap. Tetapi ia merasa, pasti, anak itu menatapnya dengan mata melotot karena marah. Kau merusak rencanaku, ujar George dengan suara agak serak. Tidak, goblok, bantah Julian dengan suara lembut. Dengarlah baik-baik, sekarang kau ikut aku, kembali ke Pondok Kirin. Aku sungguh-sungguh berjanji padamu, besok kita semua pergi ke pulau. Nah, bagaimana? Kita berlima ke sana semuanya. Kenapa tidak? Bukankah ibumu telah mengatakan bahwa kita boleh menginap di sana seminggu? Di sana, kita tidak bisa dirongrong lagi oleh keluarga Stick yang jahat. Jadi maukah kau ikut? Kembali sekarang, lalu kita berangkat bersama-sama besok.